Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, anak di absen dulu sama guru ini mulai dari absen kelas kelompok A gitu. Kelompok A berarti Abdillah 1 sampai 11. Abdillah aja. Aditya. Amanda. Anggun. Anissa. Arjuna. Berti. Benar. Dan Nastio. Lutfi Dila. Terakhir berapa? Ya. Tanya. Karena untuk materi hari ini berkaitan terkait dengan iman kepada malaikat. Sudah. Saya akan berpakaian. Kemarin ulangannya terakhir pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Mas malaikat Allah ya. Apa tentang malaikat Allah? Tuh, jadi dengan akan berpakaian. Karena saya terlupa terkait dengan iman kepada malaikat Allah. Kemarin Pak Sendiri masuk. Feedback dari yang kemarin, kita sudah menjelaskan terkait dengan iman kepada Allah dengan asmaul husnanya. Seperti dalam PHP kemarin dia ada 3 KD, ada Al-Quran juga ada terkait dengan akidah, iman kepada Allah dengan asmaul husnanya. Iman, masih ingat apa pengertian daripada iman, anak-anak? Iman adalah meyakini. Sekedar meyakini, mengucapkan. Sekedar mengucapkan, mengamalkan. Yang dinamakan iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dengan 2 kalimat syahadat, dan mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, itu loh. Nah, iman kepada Allah dengan asmaul husnanya ada Al-Karim, Al-Matin, Al-Mu'min dan lain sebagainya. Setelah ini kita akan bahas tentang iman kepada malaikat Allah yang merupakan rukun iman yang kedua. Jumlah malaikat Allah tak terbatas, banyak. Namun ada 10 yang wajib kita yakini. Siapa saja? 1 ada malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail, Israfil, terus Munkar, Nakir, Rokib, Abid, Malik, dan Ridwan. 10 malaikat yang wajib kita ketahui ini mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Gitu. Malaikat Jibril tugasnya apa, anak? Menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki. Rezekimu harus kau tahu yang mengenal. Dengan kamu mau enggak ikhtiar, berusaha mau apa tidak, itu sudah diberikan sama Allah melalui malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Ada malaikat Israel mencabut nyawa. Berikutnya ada malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya menanya di dalam kubur. Ada Rokib dan Atid, tugasnya melihat amal. Ada malaikat Malik menjaga surga, menjaga neraka, dan malaikat Ridwan menjaga surga. 10 malaikat itu sama wajib itu apa? Satu bentuk kita mengimani dengan adanya malaikat. Namun dalil Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan iman kepada malaikat bukan punya nangga yang punya. Dan buku itu ada dalam Al-Quran surat mana? Iman kepada malaikat Allah. Surat Al-Baqarah ayat 3 ayat 2 sampai ayat 3. Dari kita baik hudal muttaqin.
dibuka baca surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa dan mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, mengumpulkan sebagian rezeki, dan kami berikan kepada mereka. Nah, ini salah satu bentuk dalil yang dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita dituntut untuk beriman kepada malaikat sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Masuk hafalnya. Buka dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Allah menciptakan beberapa makhluknya. Ada beberapa makhluk nyata dan ada dalam wujud yang nyata dan dalam ada wujud yang gaib, termasuk malaikat ini tadi. Wujud yang nyata nampak dengan kasat mata kita. Contohnya apa? Manusia. Contohnya apa? Hayawan, tumbuhan, gitu kan? Nah, sedangkan makhluk yang gaib ini adalah nampak termasuk malaikat. Sehingga antara manusia, malaikat dan setan juga mempunyai ciri yang berbeda-beda. Perbedaannya apa? Satu, persamaannya sama-sama makhluknya Allah. Perbedaan kalau manusia dari segi akalnya, manusia mempunyai akal. Malaikat betul. Setan betul. Gitu. Apalagi jenis kelamin, manusia berjenis kelamin. Oke. Terus malaikat betul. Setan berjenis kelamin. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia ini termasuk makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga ketika malaikat diberikan tugas, 10 malaikat diberikan tugas yang berbeda, termasuk tadi ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, punya tugas yang berbeda. Jadi karena malaikat tidak punya nafsu, gak punya akal, maka dari itu malaikat ini tunduk dan patuh terhadap semua perintahnya. Orang yang tidak jeneng iri-irian dah. Hei Jibril, tugasmu apa sih? Menyampaikan lagi pena yo, malaikat Jibril ku. Alah paling pena yang malaikat Israfil lah. Piye mungkin saya kira yang bebelas ya. Ya lah. Mereka sampai semua nongwak juga trompet dan perintah juga belas. Nuh, yang gak iso pena dewi lo jelas malaikat Ridwan. Adem ada surga jadi kowe nek kabeh wong mendambakan surga. Sing malaikat yo pena aku panas saya dan sebagainya. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa dari beberapa tugas malaikat yang diberikan Allah karena malaikat tidak mempunyai nafsu, gak duduk akal, sehingga tunduk dan patuh terhadap semua perintahnya Allah. Maka berdereng sabot, betul betul dengan rame. Cepatan betul. Perlu saya ulang? Jadi ini landasan dasar dalil naklinya kita beriman kepada malaikat ada dalam surat apa Nana? Surat Al-Baqarah yang pinter ayat 2 sampai 3 sediwa selalu. Terus ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Ada 10. Malaikat apa mau tahu? Ada Jibril, beserta tugas. Dari kapal pun balik ke grup ya. Telepon. Nah ini sehingga antara malaikat dengan makhluk yang lainnya punya keistimewaan yang berbeda. Yang paling sempurna apa itu? Makhluk apa anak? Sehingga malaikat kalau tidak punya nafsu, tunduk dan patuh terhadap semua perintahnya Allah seperti ini tadi. Sudah ada yang mau bertanya? Belum?
Siapa malaikatnya? Rakib dan Atid. Wah, ulangan satu sedikit. Padahal fikir loh, kasih nama jadi tapi satu saja. Jangan khawatir, ada dua malaikat yang minta, yang meskipun Bapak Ibu nggak tahu, meskipun teman-teman nggak tahu. Ilmu bener di soal tengah, atau nyontak, atau muka, jualan kita nggak tahu. Kita diminta oleh malaikat sehingga lebih waspada lagi, berhati-hati. Ada malaikat maut, siapa yang minta kita? Malaikat Israel, Israel, Israel mengamalkan kalau Israel mencabut diri kali. Terus dalam surat seperti itu. Hubungan beriman kepada malaikat Allah dengan teliti disiplin waspada. Artinya apa? Dengan kita mengimani 10 malaikat Allah ini, dengan kita lebih taat terhadap perintahnya. Contohnya dalam Al-Quran apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulul amri. Terkait dengan pandemi seperti ini, kita sama gak usah gibah, gak usah merasa. Ada malaikat yang mengasihi kita, Rakib dan Atid. Kok sama main gibah, merasa terkait dengan pandemi, hati-hati. Apa maksudnya? Terserah kamu mau menilai menyampaikan pandemi COVID seperti apa, terserah. Yang jelas satu pertanyaan Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ketika ulil amri kita, pemerintah kita menyatakan bahwa iki lho, ae dhewe kudu taat terhadap pemerintah. Tentang COVID apa? Satu, menjaga protokol kesehatan. Gitu. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, bla bla dan sebagainya. Ya dia kudu taat. Senajan antara saya dengan kamu mungkin berbeda pendapat. Saya dengan kalian terserah. Jelas perintahnya Allah sudah jelas. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ini satu bentuk kita yang mencerminkan perilaku kita taat kepada malaikat Allah. Ampun. Ada pertanyaan apa betul? Siapa yang mau bertanya silakan. Enten? Belum. Cepat betul dulu tak nyampaikan. Betul. Betul nggih? Kalau belum tidak ada, kita lanjutkan dengan pakai materi terkait dengan adat berpakaian. Adat berpakaian anak-anak gitu. Nomor adat berpakaian. Ini kasus berikutnya. Adab itu apa? Adab adalah tata krama, tata cara. Biasanya apa? Dimanapun kita berada kita punya tata adab. Ras berbunyi tinggi, setinggi apapun ilmu manusia, pertama kali apa yang manusia dinilai seorang itu? Akhlak. Bagus itu loh. Siapa sih guru itu? Bagus itu tuh kalau saya namanya. Saya mau sopan. Kalau ketemu Assalamualaikum Bu, kenapa? Kenapa mesti ngomong? Assalamualaikum Bu. Apa begitu? Adabnya, etikanya. Gimana betul? Siapa sih gue mau? Jangan dulu loh. Jangan biasa kalau beneran sopan satu dengan apa yang tidak pertama? Akhlak. Makanya adab yang cermin akhlak yang paling pertama yang diberikan, yang dicontohkan Rasul untuk kepada umat. Seperti ini, adab berpakaian. Dibuka bukunya. Adab berpakaian, batasan berpakaian dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, disuruh Al-Mu'min ayat 5 sampai 56. Ya. Jadi Al-Mu'min ayat 56. Ada berpakaian dalam Islam. Di dalam pandangan Islam, ada teladan berpakaian sudah diatur. Tentunya ada dalam Al-Quran dan dalam Nabi, termasuk dalam Nabi dalam Al-Quran surat Al-Mu'min surat ayat 5 sampai 6. Masih banyak lagi yang harus tentang itu. Gandengannya yaitu adab berhias. Batasan berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam adalah apabila laki-laki seorang muslim batas menutup aurat mana-mana, mulai dari pusat
Batasan tutup aurat seorang laki-laki adalah mulai dari pusat sampai lutut. Makanya sampai kan ya mana sampai mas pakai antok kalau nonton aku tutup aurat saya. Sampai aku dengerin kalau tutup aurat. Kalau seorang perempuan menurut agama Islam, seorang muslimah itu menutup aurat semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim itu menutup semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini oleh kita ini. Ayat lain yang menjelaskan bahwa apa perintahnya? Disuruh untuk memanjangkan kerudungnya sampai menutupi dada. Ini yang diperintahkan dalam Al-Quran. Entah nanti istilahnya berhijab, berkerudung, bla 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 bla. Yang jelas dinamakan tutup aurat ini ya semuanya ini anak-anak. Dan memanjangkan kerudungnya sampai menutup dada. Oh gak dibuka. Nah, ciri-ciri berpakaian seorang muslim dan muslimah. 1. Seorang muslim tidak boleh menyerupai pakaiannya seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Perempuan juga tidak boleh berpakaian menyerupai pakaiannya seorang laki-laki. Yang kedua, seorang laki-laki diharamkan memakai emas dan sutra. Kalau perempuan boleh, masa minta saya nggak apa-apa, takut diharam, takut terharam, nggak boleh. Terus apa lagi? Berpakaian dengan longgar, tidak ketat, tidak menampakkan untuk tubuhnya. Lah Bu, nah Bu kalau bicara itu gimana Bu? Sudah banget dijelaskan. Jelas dijelaskan itu hanya semuanya wajar dan ini karena kebiasaan tradisi saja. Oke. Jadi sekarang mau bercadar atau apa itu tidak ada dalam perintah. Perintah Nabi juga boleh memanjangkan kerudungnya itu. Lah jika ada seorang muslim sing pakaian longgar misalkan, sing jenenge bahasa hijab kerudung kemana aja, bla 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 bla. Tapi dia masih membuka dadanya, itu termasuk bukan seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Oke, coba dibuka Al-Quran. Ini ada beberapa contoh terkait dengan berpakaian seorang muslim. Paling depan. Terus berpakaian seorang perempuan tidak, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh pakaiannya sampai mau bahasa Jawa nih nyapu ngesrek, nggak boleh. Itu kategori riak sombong. Bu, lah kalau ada pendapat yang menyatakan kalau seorang laki-laki itu pakaiannya harus sampai di atas mata kaki, orang apa lah sama saat boleh apa komen sama mata kaki. Ya lah pesan, karena salah. Gak jadi kalau kamu terus, jelas Quran. Kau batasannya seorang laki untuk aurat itu besar dapat kepala total. Sama sandurmu ini loh gak apa-apa. Sama mata kaki gak apa-apa. Yang penting ora kesrek. Lek kerasa jadi najis. Kira macam sama nyapu ini kena telek taruh. Bagi sholat total sholat. Soalnya pakaian najis. Lainnya adalah aturan-aturan berpakaian yang disarankan dalam Islam. Kenapa seorang tidak dibolehkan pakai emas dan sutra? Siapa yang tahu? Mas? Belum tahu? Belum? Siapa yang tahu? Pernah nggak kalian pakai emas? Adam? Belum pernah? Nah, sebelum ada penelitian orang berikut sudah Quran dijelaskan. Ketika seseorang pakai seorang laki-laki ya, nanti kalau dibuka di jurnal ya, artikel itu ya, memakai emas dan langsung itu, mama harus menyampaikannya. Mengurangi berbagai kualitas sperma yang ada di dalamnya, sehingga apa? Sehingga emas itu diharamkan dan digunakan. Itu kalau matu, gitu. Nah itu. Terus berpakaian tidak boleh menyerupai pakaiannya seorang orang kafir. Karena orang kafir ini bagaimana tanah? Misalkan cara berkerudungnya. Antara seorang muslim Yahudi dan Nasrani, cara berkerudungnya juga sudah berbeda. Nah di sini di Quran dijelaskan, kabeh tutupen, wajib
Wong Jawa, orang Jawa itu kan ada pepatah mengatakan ajine raga sangka busana, ajine diri sangka lari. Kalau kita bisa menghargai diri kita, tubuh kita dengan berpakaiannya baik, berarti kita menghargai diri kita sendiri. Tapi mohon maaf, kalau ada seseorang muslim yang pamer sampai kebuka, mau kejenis tahu tetap teh, gitu ya. Setelah dalam itu dia berusaha menghargai diri kita. Nabi sudah jelas. Selain besok ben pengen ganti wong soleh soleha, dia awalnya dengan kita sendiri. Cah putra pengen mendapatkan seorang muslimah yang taat. Balik menjadi diri. Aku bisa bersolat kok, silat bersolat apa sih ngomong? Terhadap pertanyaan lo seperti apa? Dalam pakaianmu berias juga begitu. Berias dalam Islam juga ada aturannya. Apa? Tidak boleh merubah dari sedikit yang ada dari ciptaan Allah. Beda antara merubah dengan merawat. Gimana badan? Kalau merawat, hadisnya Nabi apa? Merawat adalah mencukur sebagian rambut, bukan memundul, bukan merubah. Merawat, mencukur. Sama punya rambut panjang, dicukur apa dibentuk dicukur? Merawat namanya. Gak ya putri, rambutnya keriting dilurus seluruh dipotong sampai begini, direbonting lah, diopolas. Itu namanya apa? Menurut itu dari begini. Seorang laki-laki berhias menyerupai hiasan seorang perempuan, haram hukumnya. Mulai dari mencabut alis sampai apa cak? Apa jenis extension? Bola sama mengikir. Biasanya Nabi itu mengikir gigi. Saya ini paling beda, ngomongin 10 tahun lagi bahasanya apa? Itu beda antara merubah dengan merawat. Sejarah merawat itu sendiri toh. Sampai sebelum makan, sesudah makan juga gigi. Sebelum ini namanya apa? Merawat. Kalau merubah ya merubah. Kilo jenenge ini longkis ini juga aku pengen buang no. Merubah atau merawat? Merubah. Jadi antara merubah dengan merawat itu sudah berbeda. Nah inilah anak-anak antara busana, ada berpakaian dengan ada berhias selalu berkesinambungan. Tidak boleh apa? Menampakkan perhiasan yang nampak. Seorang perempuan senajana sama kulit gawe emas dah. Sama apa ini telingamu sama paling anteng-anteng. Sama kayak kalung, tapi bukan apa perhiasannya. Gimana betul? Ditutupi. Apa yang ditampakkan? Biasanya ketok, boleh ditampakkan. Tujuannya adalah agar tidak apa nana? Agar tidak terjadi sebuah kemaksiatan. Dan maksiat ini larinya kepada perbuatan mendekati zina. Surat apa niki? Surat An-Nur, Al-Quran, surat An-Nur ayat 3. Jadi inilah ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata gitu. Nah, apalagi wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan perbuatan zina. Karena sesungguhnya zina itu termasuk perbuatan keji dan berawal dari sebuah apa? Berpakaian. Dalam merah, aku Pak Beda Motor. Gimana? Jelas simpang kamu apa kita pernah juga rasani? Ada Tian nih. Nah, cuma ada Tian. Wah, itu cewek kayak wangi ya bu. Ada penasaran deh aku. Kalau bunyi, lah akhirnya terus adikku bernyanyian. Aku sebenarnya siapa ya? Cewek orang kok wangi apa ya? Penasaran deh. Sehingga dia menggetarkan hatinya dan menjadikan sebuah maksiat ini yang dinamakan mendekati perbuatan zina. Makanya berhiasnya seorang perempuan itu hanya kepada suami. Paham ya? Nah, kok adikmu gak ngeleburi nih jadinya sopo ya? Penasaran sampai itu tadi yang dilarang mendekati perbuatannya seperti ini. Karena apa? Dalam sebuah proses cara berpakaian maupun ada berhias. Paham? Jadi jangan sebuah maksiat ini, sesuatu yang melakukan perbuatan zina berawal dari sebuah pakaian maupun
sampai besok turun sampai balik ini hati-hati dengan itu. Itu salah satu perbuatan manusia. Larinya apa? Mendekati perbuatan manusia. Jelas kok. Gitu. Wala taqrabu zina innahu kana bisa wasa'a sabila. Kalau Quran sudah menyatakan jangan, tidak boleh mendekati zina. Sama agama sing apik. Piye jangan bulu kutem. Kalau cuma ditutup, nggak boleh dibuka. Kalau dibuka apa? Jadi maksiat. Karena apa? Orangnya terbuka. Tidak boleh itu. Menurut Al-Quran. Iya toh. Kalau harus dibuka jadi maksiat, larinya ke arah zina. Laki-laki yang ngomong. Kalau ada seorang laki-laki yang berhiasnya menyerupai berhiasnya seorang perempuan, hati-hati dengan itu. Karena apa? Larinya mesti ke perbuatan mendekati zina. Kok cah putra kok rambutnya digawak no, cah putra kok dikonjut rambutnya sampai makai apain emas, sampai ditindik, berhiasnya menyerupai perempuan, hati-hati dengan itu. Larinya adalah mendekati perbuatan zina. Sudah jelas. Rasulullah menyampaikan apa? Dicukur, disunahkan, dan cuma itu memotong kuku, mencukur rambut, bukan merubah. Sampun, paham anak? Ada yang bertanya? Silakan. Biar mencoba. Kalau pakai bayang itu berarti nggak boleh. Begini, ya, sama harus tahu. Konteksnya bukan tidak boleh. Jadi gini, bahasa Nabi dalam kitab itu kan tidak boleh merubah. Misalkan, maaf ya, maaf, kok enak sing untune maju. Nah ya, maaf ya, tidak. Akhirnya terus dikikir, bahasa Nabi dikikir. Dikikir itu apa sih? Dihilangi. Misalnya orang mau dires, tahu ya? Nah, itu kan namanya merubah. Tidak boleh. Beda dengan merawat. Merawat apa? Biar kita sehat dengan cara gosok gigi dan sebagainya boleh. Apalagi untuk suatu hal. Apalagi dengan seorang yang pakai bagel, dia menjadikan diri menjadi riya atau sombong, itu tidak boleh. Gimana betul? Gak bagel, kalau bagelnya mau menaik nama saya ting. Saya punya tangga seperti itu ya. Agar dulu tuh kita ting menurutku enak bintang. Oh, positif. Kita dulu penasaran kok bocah enak masih. Nah, sehingga kok menimbulkan pertanyaan lawan jenisnya. Ada sampai apa ya tanda tanya. Subhanallah, sampai takut dan sebagainya, menggetarkan hati hanya memperbolehkan untuk merawat. Apa mbak? Sudah. Tapi kalau kayak fungsinya itu nanti seumpama giginya tadi yang kan dia kan juga buat merapikan gigi. Kalau giginya itu mungkin miring terus melukai gusi atau gimana, terus baru pakai bayang itu gimana? Nah, intinya begini anak-anak ya, intinya apakah itu sudah menjadi jalan akhir daripada semua itu? Pada kalau dia penyakit yang jangan biar darah rendah, apa sih kalian dididik, tahu didik sebenarnya? Tahu. Tasnya kok masih darah, jadi misalkan ada ayam dipotong lehernya, ada darahnya, terus digoreng, itu lo tombo ini menghalalkan sesuatu yang haram, itu hukumnya haram. Zaman saya kok dididik obat untuk menambah obat anemia, menambah darah banyak. Dan pertanyaan begini, apakah dengan cara bebel itu satu-satunya jalan? Pertanyaan kan itu. Nanti di beberapa tahun lagi istilah tidak bingung mana mbak, bawa pola. Nah, intinya yang dimaksudkan Nabi tadi tidak berubah. Apa tanam? Rambutnya begini, misalkan dia lurus, aku kan kreteng tak kreteng. Orang saya kreteng yang diri bodoh dilurus no, ye. Itu namanya merubah atau merawat? Boleh no betul? Alasku ya sudah kan di sini tiga, aku tak murni, aku tak cumuli, aku tak kuat no misalkan. Merubah atau merawat? Merubah. Beda gitu. Nah intinya seperti itu. Lebih apa? Biar kita lebih banyak bersyukur terhadap nikmatnya Allah bahwa Allah menciptakan makhluk sak miliknya itu berbeda-beda untuk apa? Biar lebih mudah menerima. Intinya oh sebenarnya aktif ini ya miliki. Bagaimana kalau
memperbaiki dengan betul bukan dengan cara yang instan seperti tadi. Namun, ada lagi yang bertanya? Enten, Bu, lah kalau biasa kita itu kan di orang Jawa di kita, kan? Apa selama itu cukup cincin, Bu? Pernah dengar? Pernah lihat? Loh, jadi memang nggak oleh, haram seperti itu. Itu apa anak? Itu nggak boleh. Itu kan sebuah tradisi. Tahu tradisi? Kebiasaan. Oh ini loh, bahwa ini sedikit bah kamu jenisnya adil. Aku dilamar atau adil. Apakah harus adil itu pakai cincin saya beli? Boten, di sebelah sini loh. Kamu sudah diperbolehkan. Yes, menurut. Jadi jangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran. Apakah? Yang pertanyaan. Jadi ini putra. Iya toh, segala perawakan khusus kan berlaku. Dipotong orang dibul, dan gak menyerupai orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Dipotongnya itu ya dirapikan, dan gak bodoh karena butik seorang perempuan. Dipotong-potong, kok iramu tuh deh. Aturannya piye? Aturannya kan gak boleh sampai apa ini dengan kerah ya, gak boleh menyentuh kerah ya. Itu dirawat gitu. Ya udah dikubur, udah dibawa. Ayo, dari gue lagi rambut mereka dipotong. Sehingga menyerupai seorang perempuan. Nah, beria juga begitu cahlan, teman-teman. Jangan beria sama teman-teman. Caranya tak putri ya. Sama dengan rajin berwudu terus si kerasa segelowet. Bukan orang belas. Saya ini produk itu loh. Apa-apa itu lebih gelowet percaya. Gak Quran senek dengan cara apa? Berwudu. Saya memang berwudu. Gak usah bilang begitu. Tapi ini air wudu nanti meresap. Nggih, gak pakai glowing, gak pakai fashion, gak gitu masih kabeh. Gak tambah wae dirasa-rasa lu. Iki kalau ana umur ndek putih medal sapa ngerasa tambah dosa. Ya aku ora mulai tetangane karo aja gak betul. Desa rasane. Tanya tahu nanti. Saya kesempatan dulu lah aku kemarin saya menemukan itu. Kadang ini mau gelokan masker kan mau sak kawal sak gelem dhewe. Ada apa bener? Tak buka langsung. Sekarang kerja pemenang. Saya sok kerja pemenang. Perawat pasar ini. Buka tas dulu. Iya. Kalau mana sebenarnya? Ya, ngomong. Ya. Dan ada. Saya selalu berarti kerja pemenang ya. Mau ke. Itu berapa dulu? Sampai jam 11. Ayo, maksudnya silakan anak. Suaranya ini semua sudah melakukan surat Al-Mu'min ayat 5 sampai ya. Nah, dan materi yang kemarin dia apa itu begini dipelajari lagi. Dan dapat disimpulkan bahwa materi kita hari ini satu, mengimani dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, simpulannya gue segala gerak diri kita, tingkah laku kita, perilaku kita diawasi oleh 10 malaikat ini. Oke? Sampeyan kulo percaya, supaya rezeki ya pengiran. Dit, rezekimu sapa iki lho. Ono setan ono DM ono UI. Belum usaha gak lek gak ora kulo wis kaya rezekine. Siapkan oleh malaikat nikah. Loh, Bu, makanya Allah itu kan bersifat Rahman dan Rahim. Setelah Rasul gitu, Rahman dan Rahim. Artinya apa? Rahman, Maha Pengasih. Allah itu punya sifat pengasih terhadap semua makhluknya. Yahudi dan keluarga dikasih kabeh. Kalau Rahim itu hanya pada orang-orang yang beriman saja. Masalah rezeki juga disediakan semua. Juga bagaimana kita mau ikhtiarmu piye, mau bersahabat, termasuk sama rezeki musuh berkaro. Itu ada kedokteran. Ini ada ukti, ada bla. Gelem mau sampai ngeraih ukti. Dengan apa? Dengan cara mengimani dengan Allah Subhanahu. Iman kepada malaikat Allah. Ini terapi taat disiplin seperti itu. Sehingga Allah mengatur waktu siang dan malam punya fungsi yang berbeda. Kita baca lah isu
apa? Golek ilmu, golek nafkah, ya kan? Kalau malam memang untuk beristirahat dan pergi. Oh dijual lagi, golek bumbu yang online itu. Online, iya kafe, free wifi itu. Nah, seperti itu. Jadi ya, memang pada malaikat Allah masih kita imani dengan 10 malaikat Allah tugasnya. Kudu diapalin, ya. Leka apa dari dekat itu, kalau tak sampai orang malaikat. Terus dalam surat apa ya? Surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Apa nih? Oh, berarti kita wajib berperilaku sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr. Jadi sama taat dengan pemerintah, termasuk kategori kita mengimani terhadap malaikat-malaikat. Terus yang kedua, tetap ada berpakaian. Batasannya adalah laki-laki mulai dari lutut sampai dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali buka gak apa-apa. Bersama dosa sadar itu pun waktu biasaan. Jadi juga dan pergi memanjangkan kerudungnya sampai menutupi jalan. Silang enggak itu enggak bukan perintah Allah. Nah, terus batasannya lagi, laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai perempuan, pakaian perempuan. Berhias laki-laki juga boleh menyerupai berhiasnya seorang perempuan. Juga sebaliknya. Pakaiannya kumpul longgar, kapalan ketat, terus harus tebal, kapalan tipis. Laki-laki tidak boleh salah. Iya, tidak menerawang dan tidak menimbulkan suatu maksiat. Kok menggetarkan jiwa? Kok aku macam minum kok ada sing ser. Nah itu hati-hati. Makanya mau coba mau dengan ini kajian wakigos, togos, sama pusono, kajian itu di sosok. Tahu yang setelah itu? Guys, ada pertanyaan? Kenal betul? Betul enter. Di rumah nanti dipelajari untuk nanti berikutnya anak-anak. Ayo diterapkan selalu tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kita lakukan dengan cara berpakaian yang baik, disiplin, putri, sudah peraturan di sekolah kita. Kerudungnya kok itu yang mana? Kerudungnya yang di tempat belum dapat dari sekolah. Oh belum ada. Kalau rutin nih, biar anak mengikuti aturan saja. Jadi putih skimpar gitu. Terus dipancing. Nah kayak punya siapa namanya? Dari kancing depan. Pokoknya teman-teman dikancing. Kapal menjelang, kapal diunggah no, apalagi dikancing. Itu peraturan kita. Sekolah memang tidak diwajibkan untuk tidak ada peraturan seorang perempuan memakai kerudung boten. Tapi kita terhadap perintahnya Al-Quran untuk menutup aurat. Atau nggih, putri yang ngono, roke orang pacaran. Ya, roke juga sekarang salah satu juga begitu. Ya, nanti kaitannya dengan najis sangat sekali. Lagi berarti ada? Sudah. Lagi? Sehingga kurang sebutkan begini ya. Sudah. Dengan anak kalau belajar di rumah semangat belajar. Meski rumah nih berpakaiannya itu lalu nanti sampai lo beli pakaian singkat sesuai dengan berarti ini terang juga yang kurang mau. IT dengan api, sampai muncul dengan api di awal dari kita. Kita ingin jadi seorang muslim yang baik oleh muslim yang baik, muslimah yang baik itu sebaliknya. Ya. Kalau kita ingin gagal orang lain, lebih dulu kita harus mau menghargai diri sendiri. Kalau kita mau dihormati, lebih dulu bisa menghormati. Semangat belajar, sehat selalu, jangan menjadikan pandemi ini sebagai alasan kita bisa tetap di sini. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulainya sudah bisa ya.
Bu Endang. Beda. Agama, beda gitu Mari. Bagus. Pak Agus. Oke. Pak Agus.